Oke. Sini aku dulu. Mari kita bernyanyi nomor 682 ya. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan September sudah lama berlangsung bahwa ini adalah bulan yang kita baktikan untuk firman Tuhan, dilahirkan dari firman Allah, dikuatkan dari firman Allah, dan hidup dari firman Allah. Tahun 2020 kita akan mendalami tema tentang membangun keluarga sejahtera seturut kitab suci. Sejahtera berarti kita dapat hidup dengan baik, tercukupi kebutuhan makan dan minum, tercukupi kebutuhan hidup psikis, tercukupi kebutuhan untuk hidup rohani. Mari kita hening sebentar, kita mempersiapkan hati kita, menyadari segala kelemahan kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan Allah. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami sekeluarga. Kami hendak mendalami sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang akan kami jadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Berkatilah kami dan waktu yang akan kami gunakan agar pendalaman ini berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah
adalah sabda kehidupan yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mari kita baca sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Sedikit tentang perikop. Judul besarnya ialah berdoa dan bekerja, ora et labora. Nah, dalam ayat 6 di situ sebenarnya Paulus mengingatkan dalam nama Tuhan supaya menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah diterima. Dengan kata lain, menjauhkan diri dari orang yang malas. Tetapi apakah maksudnya menjauhkan diri lalu tidak lagi bergaul dengannya? Barangkali ada pengertiannya yang lebih dalam. Yang kedua, rupanya Paulus sudah berulang-ulang menegaskan supaya umat di Tesalonika itu adalah harus menjadi rajin, tidak boleh bermalas-malas, tidak boleh bersantai-santai. Dan Paulus sudah memberikan contoh atau teladan bagaimana dia sendiri pun bekerja dengan giat. Dikatakan di sini tidak makan roti orang dengan percuma. Jadi tidak hanya makan begitu saja tanpa bekerja.
bahkan dengan tegas dikatakan, tetapi kami berusaha berjerih payah, bekerja siang dan malam, supaya tidak menjadi beban. Ketiga, dikatakan bahwa Paulus sebenarnya dengan bekerja sebagai pelayan Tuhan, dia berhak mendapat upah, mendapatkan makanan. Tapi rupanya Paulus juga selain menjadi pengajar, selain menjadi pelayan, dia juga rupanya mengerjakan pekerjaan yang lain untuk mencari nafkah. Lalu yang berikut, ini menurut saya yang paling penting, ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya dia menjadi malu. Tetapi dikatakan juga ayat 13, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Sebagai peringatan, kita bisa menjauhkan diri dari orang yang malas, supaya dia tahu dirinya, mengapa dia dijauhi, supaya dia tidak bermalas-malas, tetapi supaya bekerja. Jadi jangan menganggap dia sebagai musuh, berarti tidak ada unsur benci dalam hati kita, tetapi kita menegurnya dengan cara menjauh dari dia. Karena bisa saja karena kita lemah, bisa saja kita menjadi malas dan ikut dengan dia karena kita merasa enak kali dia, aku bekerja setengah mati, setengah mampus, lalu kita menjadi ikut-ikutan. Ada yang menurut kita ayat-ayat yang berkesan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu dengar. Mengapa itu menjadi fokus atau menjadi berkesan buat engkau? Karena kalau kita mengikuti saudara kita yang malas untuk bekerja, kita akan berikut-ikut dengan mereka dan menjadi pemalas. Kalau kita dekat, kita bisa terikut. Contoh misalnya, pernah kamu alami itu? Pernah. Misalnya Kalau kerja di rumah, misalnya kalau entah kakak gitu kamu malas bekerja di rumah, jadi aku jadi malas gitu, karena dia enak-enakan di rumah, tidur aja aku bekerja gitu. Dia. Oke, Andreas. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihatkan dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Mengapa ayat ini menurut kamu menarik atau berkesan? Jadi ini sebenarnya perkataan Paulus kepada orang yang malas, bukan? Karena kami dengar ada yang tidak tertib hidupnya. Kalau disebut tidak tertib berarti suka-sukanya. Bangun tidur, mestinya pagi, dia bangun jam 10 pagi. Apa itu? Ya, saling memperingati gitu. Saling memperingati. Maksudnya Ada nggak malas gitu, memperingati. kita harus berani mengingatkan yang malas. Oke. Jadi menurut saya kita sudah mengerti apa yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus, supaya semua orang harus bekerja, dan pekerjaan yang dimaksud bukan berarti pekerjaan yang harus menghasilkan upah, tidak. Tapi kita sendiri, menurut saya, harus mulai dari pekerjaan-pekerjaan kecil, pekerjaan-pekerjaan sederhana. Dan itu sangat berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan. Juga sangat berkaitan dengan kepekaan melihat lingkungan. Jadi kalau kita
sudah terbiasa dengan pekerjaan kecil, misalnya membersihkan kamar, merapikan pakaian, merapikan tempat tidur, melihat bunganya sudah lain, berarti belum, atau berarti kurang air nih, disiram, ada sampah, sampahnya harus diketik nih, harus diambil nih. Maka pekerjaan itu bukan soal pekerjaan yang besar, pekerjaan yang hebat, tapi pekerjaan yang membuat kita menjadi orang yang terlatih, menjadi orang yang tertib, ya. Jadi dengan mengerjakan pekerjaan sebenarnya kita ikut terlibat dalam penciptaan. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda yang suci. Kini kami hendak menanggapi sabda melalui doa-doa pujian, syukur dan permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang hendak kami panjatkan ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menurunkan orang tua yang senantiasa berusaha untuk memperhatikan kami. Mereka selalu berjuang demi kami, anak-anaknya. Kami mohon semoga Engkau selalu menyemangati orang tua kami dan menganugerahkan kesehatan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kami mohon padamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Mari kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama kegiatan pendalaman ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan. Bantulah kami agar mampu mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga kami semakin terdorong untuk meningkatkan semangat kerja kami, kesejahteraan keluarga kami. Ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman subtema Bulan Kita Suci Nasional yang pertama telah selesai. Syukur kepada Allah. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya.